Selamat berjumpa kembali Sobat Industri. Tahukah Sobat Industri bahwa Kota Padang telah memiliki rumah produksi rendang yang dapat digunakan secara bersama? Namanya adalah Sentra Rendang Kota Padang. Tempat produksi ini juga sudah tersertifikasi HACCP loh, atau Hazard Analysis and Critical Control Points. Sentra Rendang Kota Padang adalah tempat produksi bersama bagi industri rendang Kota Padang, dan tujuannya agar rendang yang diproduksi di sini lebih mudah untuk mendapatkan sertifikasi standar produk pangan. Sobat Industri, rendang dikategorikan sebagai pangan steril komersial, yaitu pangan olahan berasam rendah yang dikemas secara hermetis, disimpan pada suhu ruang, dan disterilisasi komersial. Oleh sebab itu, perlu izin penerapan program manajemen risiko keamanan pangan pada Sentra Rendang Kota Padang. Bagi industri rendang Kota Padang yang akan berproduksi di Sentra Rendang Kota Padang harus mengikuti prosedur-prosedur hingga terjamin keamanan pangan rendang yang diproduksi. Berikut prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh Sobat Industri agar bisa berproduksi di Sentra Rendang Kota Padang. Sobat Industri, terlebih dahulu melapor kepada security yang sedang bertugas saat itu dan mengisi buku tamu yang telah disediakan. Sobat Industri menuju ruang resepsionis yang berada di gedung produksi Sentra Rendang Kota Padang dan mengisi buku registrasi sesuai dengan surat permohonan pemakaian gedung yang telah disampaikan 1 minggu sebelumnya, serta mengisi form peminjaman mesin dan peralatan yang telah disediakan. Kemudian, Sobat Industri ketika berada di ruang resepsionis, kepada Sobat Industri akan disampaikan beberapa peraturan sebelum memasuki lorong produksi, yaitu A. Harus menaruh barang pribadi di loker yang telah disediakan. B. Mengganti baju dan perlengkapan khusus produksi yang tersedia di ruang loker, yaitu sepatu, jas kerja, masker, penutup kepala khusus. C. Kuku harus pendek dan bersih. D. Cincin, gelang, jam tangan, serta perhiasan lainnya harus dibuka dan disimpan di loker. E. Bagi yang memakai jilbab harus memakai jilbab langsung atau tidak boleh menggunakan jarum pentul dan bros. F. Harus mengisi surat pernyataan akan mematuhi aturan di Sentra Rendang Kota Padang selama produksi. Setelahnya Sobat Industri silakan ke toilet jika ada keperluan mendesak ya, tapi jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun sampai bersih. Sobat Industri dapat mengganti pakaian biasa dengan pakaian kerja lengkap di ruang loker sesuai yang telah disampaikan di ruang resepsionis. Sobat Industri harus mencuci tangan sesuai dengan prosedur pada ruang higienis ya. Setelahnya Sobat Industri dapat masuk ke lorong produksi untuk berproduksi. Sobat Industri, ada banyak ruangan di gedung produksi. Masing-masing ruangan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Antara lain, pertama, ruang bahan baku. Ruang pengolahan bahan baku untuk bahan baku daging, bahan baku bumbu, dan bahan baku kelapa. Kedua, dapur masak. Sentra Rendang Kota Padang memiliki 9 dapur masak, di mana 1 dapur masak dengan kapasitas 400 kg per hari dan 8 dapur lainnya kapasitas 30 kg per hari. Ketiga, ruang pengemasan primer dan ruang tewing. Ruangan pengemasan primer, kemasan primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Pada ruang tewing terdapat 1 unit freezer untuk produk telah dikemas. Keempat, ruang retort atau ruang sterilisasi. Ruang sterilisasi, di sini kita memiliki 3 unit mesin retort di mana masing-masing dengan kapasitas 1 mesin sama dengan 90 kg per produksi dan kapasitas 2 unit mesin sekitar 50 kg per produksi. Kelima, ruang uji kebocoran 2. Keenam, ruang pengemasan sekunder. Oh ya,
Ingat ya, pada alur produksi dilarang bolak-balik ya. Untuk setiap tenaga kerja yang melakukan produksi juga dilarang bolak-balik antara satu ruangan dengan ruang lainnya. Dengan artian tenaga kerja pada bahan baku dilarang berkunjung ke dapur masak. Karena itu berbahaya, dapat terjadi kontaminasi pada produk rendang yang akan diproduksi. Jadi, jika tenaga kerja Sobat Industri tidak cukup, Sobat Industri ingin produksi, untuk persiapan bahan baku dapat dilakukan 1 hari sebelumnya ya. Setiap bahan baku yang akan diproduksi harus melalui lorong bahan baku. Sobat Industri yang akan melakukan pengolahan bahan baku dilarang masuk pintu darurat karena pintu tersebut hanya dibuka jika keadaan darurat. Sebelum memulai produksi, Sobat Industri dapat meminjam mesin dan peralatan produksi di ruang mesin dan peralatan. Ruang mesin dan peralatan, pekerja dan petugas mengambil mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Proses produksi pertama, pembersihan bahan baku daging, bumbu, dan kelapa dari pasir dan kotoran lainnya. Pembersihan bahan baku dilakukan sampai bersih ya, minimal 3 kali. Proses produksi kedua, pengolahan bahan baku di ruang pra-persiapan. Proses produksi ketiga, pemasakan produk rendang sampai selesai pemasakan dan dimasukkan ke panci stainless steel. Proses produksi 4, pengemasan primer produk rendang dan proses stewing. Produk dikemas primer dan setelahnya dilakukan sampai uji kebocoran 1. Uji kebocoran 1 dilakukan selama 2 jam. Uji kebocoran ini dilakukan dengan cara membalikkan kemasan yang telah disiler. Oh ya, Sobat Industri, apabila produk tidak hari itu di-retor atau disterilisasi, maka produk yang telah terkemas dan dimasukkan ke freezer terlebih dahulu ya. Proses stewing atau mencairkan produk terkemas beku. Proses ini dilakukan selama 8-10 jam. Proses produksi 5 atau proses sterilisasi produk terkemas sampai dengan uji kebocoran 2. Jika Sobat Industri mau melakukan sterilisasi, Sobat Industri dapat melakukan pemasakan dengan mesin retor, namun jangan lupa untuk mengukur suhu awal produk sebelum di-retor ya. Untuk uji kebocoran 2 dapat dilakukan selama 10 jam sampai 12 jam. Proses produksi 6, proses pengemasan sekunder atau pemasukan produk yang telah terkemas primer ke kotak atau kemasan sekunder. Nah, jika Sobat Industri ada kebutuhan mendesak harus keluar dari tempat produksi, maka Sobat Industri harus mengikuti kembali prosedur yang disampaikan sebelumnya ya. Ingat ya, sentra rendang Kota Padang adalah milik kita bersama. Jadi kita juga yang harus menjaganya. Karena jika terjadi hal yang mencederai keamanan pangan pada sentra rendang Kota Padang, pasti akan berimbas pada industri rendang Kota Padang keseluruhan. Mari kita saling menjaga demi kebaikan kita bersama. Hidup industri rendang Kota Padang, hidup IKM Kota Padang. Mau rendang terstandarisasi? Cari di sini.